Video pembelajaran Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah Kelas 7 Semester Gasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah ya. Selalu semangat belajar dan jangan kalah dengan kata lelah. Karena apa? Karena lelahmu sekarang akan terbayar indah di masa depan. Seperti nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sebelum memulai pembelajaran, pada hari ini kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian adab sholat dan berzikir. Yang kedua, siswa dapat mengetahui adab sholat dan zikir. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami hikmah dari sholat dan berzikir. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi adab sholat dan berzikir. Materi yang pertama yaitu sholat. Sebelum membahas adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Nah, sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatan yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Jadi pada hakikatnya sholat itu adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu marilah kita jaga sholat kita dengan memperhatikan adab-adabnya. Nah, apa sih adab-adab sholat? Yang pertama, khusyuk. Supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan di dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia, gitu. Yang kedua, hati yang ikhlas. Artinya apa? Ketika kita sholat harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita melakukan sholat karena riya atau ingin dipuji orang lain. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Jadi ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan berkumandang, maka kita segera menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik di sini bukan berarti pakaian kalian itu yang baru, tetapi pakaian yang menutup aurat. Karena apa? Karena ketika sholat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kelima, bersih dari najis. Pakaian, tempat, atau apapun yang berkaitan dengan sholat itu harus bersih dari najis. Tuh. Nah, apa sih yang kita dapat atau hikmah dari sholat itu apa saja? Yang pertama, itu bisa mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang kelima, menyadarkan manusia bahwa dirinya merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal positif yang kita dapat dari sholat ya. Nah, selanjutnya materi yang kedua adalah berzikir. Sebelum mengetahui apa itu adab berzikir, kita harus mengetahui dulu apa sih zikir itu. Jadi kurang afdal ya apabila kita sholat, terus sholat selesai kita langsung pergi.
itu kurang afdol. Kita harus berzikir terlebih dahulu. Nah, di sini diperintahkan untuk berzikir pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, apa sih pengertian zikir itu sendiri? Zikir berasal dari bahasa Arab dakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Kita sebagai orang muslim tentunya tidak asing lagi dengan berzikir ya. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan benar-benar kurang berbekas dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan adab-adab berzikir kepada Allah. Lalu, apa saja sih adab-adab berzikir itu? Yang pertama itu ikhlas. Seperti tadi, hanya sholat, berzikir pun dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir itu ibadah, membaca Quran dengan berzikir itu juga dianjurkan, karena itu juga merupakan ibadah. Yang ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang keempat, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang kelima, mewangikan pakaian atau tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Yang keenam, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh kita berzikir dengan memejamkan mata, karena dengan memejamkan mata kita akan lebih fokus dalam berzikir. Nah, selanjutnya sama halnya seperti sholat, zikir pun ada hikmahnya. Apa saja? Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, menjadikan hati tenang. Juga ada bersabar dalam menghadapi cobaan, mempunyai harapan hidup dan tersimpan dalam jiwa, menjadikan diri semakin dekat dengan Allah, menjadikan diri sebagai orang rendah hati dan tidak sombong, dan masih banyak lagi hal-hal positif yang kita dapat. Itulah pembelajaran pada kali ini. Kesimpulannya, materi pada hari ini yaitu sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti sudah menegakkan agama dalam dirinya. Dan zikir bermakna mengingat Allah dengan menyebut sifat-sifat keagungan Allah. Jadi kurang afdol apabila kita sholat tetapi tidak berzikir. Bisa diibaratkan seperti makan tetapi tidak minum. Selanjutnya, coba kerjain latihan soal berikut. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sholat secara bahasa dan istilah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan zikir secara bahasa dan istilah? Yang ketiga, sebutkan 3 adab sholat. Yang keempat, sebutkan 2 manfaat berzikir. Dan yang terakhir, nomor 5, bagaimanakah caranya agar sholat bisa khusyuk. Good luck, selamat mengerjakan untuk belajar. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.